Suciati dari program studi ilmu gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka ingin membuat video tentang diet rendah purin. Berikut videonya. Silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Sebelah sini ya. Bapak, perkenalkan, nama saya Fiastika selaku ahli gizi yang bertugas di sini. Maaf, dengan Bapak siapa ya? Dengan Bapak Rafli. Bapak Rafli, di sini ada yang bisa saya bantu? Tadi saya habis dari rumah sakit. Iya. Karena badannya agak kurang enak, terus periksa lab. Sama dari lab sesudah dicek dikasih ini hasilnya. Jadi dari rumah sakit merujuk untuk dikonsultasikan ke bagian gizi. Saya lihat. Sebelumnya kita cek berat badan dan tinggi badan dulu ya, Pak. Ya. Sebelah sini, Pak. Jadi Bapak, ini menurut berdasarkan surat rujukan dari dokter, ini Bapak terdiagnosis gout arthritis atau yang disebut dengan asam urat. Kenapa? Karena asam uratnya lebih dari nilai normal, yaitu 7,5 mg per desiliter, dan kadar kreatininnya lebih dari 1. Lalu yang dinamakan gout arthritis ini itu ditandai dengan meningkatnya kadar asam urat di dalam darah yang terbentuknya timbunan kristal di persendian yang menyebabkan peradangan pada lutut atau jari. Iya, ini di jempol sini ada bengkak. Iya. Merah. Jadi tujuan di sini yaitu untuk menjalankan diet rendah purin. Jadi proses konseling ini kurang lebih berjalan selama 30 menit. Apakah Bapak mempunyai waktu? Punya. Ya. Tinggalnya di Depok. Tinggal di Depok. Agama Islam. Ya. Pekerjaan. Bina swasta. Bos Bipara. Keterbatasan fisik nggak ada. Ada riwayat kesehatan keluarga atau pasien atau dari nenek punya riwayat yang sama? Dari bapak. Bapak sama. Ya, ini suka bengkak kakinya. Diagnosis medis gout arthritis. Pendidikan di Unpad. Ya. Pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum, kalau sama ahli gizi belum. Tidak pernah. Ada alergi makanan atau pantangan makanan? Kalau ada, apa? Nggak punya. Semua dimakan. Pola makan, riwayat makan, misalkan suka yang digoreng-goreng atau suka makanan bersantan atau yang gurih-gurih. Suka aja, semua suka. Contohnya? Seperti apa ya? Rendang, terus soto kaki, sop iga. Seperti seafood, ini kan Bapak kan ada ini ya. Nah, seafood tadi habis makan kerang hijau sama kerang darah. Tadi berat badannya 74. 74, tinggi badannya 175. Untuk indeks massa tubuhnya itu tergolong normal 23,52 kg per cm kubik. Untuk nilainya pernah ukur?
nilai apa? Lila ini lingkar lengan atas. Nggak pernah ngukur. Tinggi lutut. Enggak, belum pernah ngukur. Tentang terkait fisik, ada nafsu makannya baik atau tidak? Baik, tidak ada kendala. Mual, Enggak, muntah, enggak. kembung, Kembung suka sekali-sekali. ada diare, Enggak, gangguan menelan, tenggorokan, kerongkongan, enggak ada. mengunyah, gangguan mengunyah, Gangguan mengunyah paling ada karena giginya sudah nggak utuh lagi. konstipasi. Apa itu? Konstipasi kayak misalkan Susah buang Iya. air besar. feses, Jarang terjadi. Paling tidak ya ada kalanya sampai 2 hari baru bisa buang air, tapi itu jarang, paling tiap hari. jadi dikatakan asam urat ini karena asupan yang inadekuat, itu asupan lemak yang berkaitan dengan konsumsi pola makan yang tinggi lemak, lalu berkaitan dengan kadar asam urat yang ditandai dengan jadi asupan lemak yang berlebih ini yang Bapak sering konsumsi tinggi lemak itu berkaitan dengan misalkan kurangnya pengetahuan Bapak terkait makanan dan zat gizi yang tinggi purin, ditandai dengan hasil asupan lemak Bapak, terus dari adanya gangguan mengunyah tadi kan, terus kalau nafsu makannya baik. Oh, satu lagi Pak, ada edema atau tidak? Edema pasti ada ya. Apa itu? Edema ini kaki ada, Pembengkakan. ya. Kalau ini ya suka ada bengkak di dekat jempol kaki. Biasanya kalau habis setelah makan jeroan itu reaksinya cepat, langsung bengkak. Oh iya. Selanjutnya mau menanyakan tentang recall 24 jam. Sekarang jam berapa ya? Jam 16.10. Jadi makanan Bapak yang di hari kemarin jam 16.10 mundur sampai jam 16 sekarang. Singkat kan? Kemarin makan Mulai dari kemarin jam 16 nggak makan, 16.10 nggak makan, jam 16.10 nggak makan. Terus jam 3, jam 2 jam 2 makan sop iga. sop iga. Kira-kira ada apa aja di dalamnya? Ada daging aja, daging sapi, Daging sapi, terus wortel, terus tomat, daun seledri, udah. daging sapinya kira-kira berapa potong? Ada 3 potong. Wortelnya kira-kira yang dimakan berapa banyak? Wortel kurang lebih 100 gram lah. Tomat Tomat 1 buah. daun seledri Ya sekedarnya aja buat di atasnya 2 gram. udah kurang lebih lah. Terus di jam 12, jam 1, jam 12 Nggak makan apa-apa. di jam 11, jam Jam 10 jam 11 jam 10 makan roti roti. coklat. Berapa banyak? Kira-kira
30 gram lah. Terus di jam 9, 8, 7, 6 Yang mana jam 7 itu minum susu apa? Susu bubuk, Mereknya? mereknya Indomilk, dan dicampur kopi instan. Kopi instannya merek apa? Nescafe. Selain itu, Udah. terus di malamnya nggak ada? malam 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 mundur apa? Ya malam mundur. Malam mundur makan ya biasa, makan nasi aja. Di jam berapa? Makan nasi sama jam 19. Nasi dengan Apa kemarin? Ayam goreng sama telur mata sapi. telur mata sapi. Telur mata sapi itu satu buah. 2. Dua. Terus di jam berikutnya aku. Terus sampai sore ini dari pagi atau kan tadi kan malam terus ke pagi ke sore lagi. Pagi tadi Ya makan roti. di jam Jam berapa tadi ya? Jam pagi jam 8. 8. Roti isi Keju berapa bang? kurang lebih sama, kurang lebih 30 gram. Tadi siang makan seafood, kerang, kepiting, Isinya ada kepiting, kerang, terus udang. kepitingnya makannya berapa? Kepitingnya 1 ekor kecil, Kerangnya kerangnya cuma berapa tadi? Sekitar 6, 7. udangnya Udangnya 1 aja yang sedang. terus sampai tadi kan jam berapa yang seafood itu? Jam 13. Jam 13, jam 2, jam 3, jam 4 sampai sekarang jam 16. Sekarang belum makan. Belum makan. Dari hasil recall makan Bapak dari 24 jam kemarin sampai jam sekarang diketahui tadi kan ada konsumsi seafood yang isinya itu kan beragam, terus konsumsi juga sop iga, terus di susu bubuk kan juga ada lemaknya. Lalu ayam goreng pasti menggunakan minyak. Nah, jadi di sini saya menyarankan untuk memberikan diet rendah purin 1 yang 1500 kalori. Diet rendah yang 1500 kalori itu seperti apa contohnya? Jadi di sini ada contoh paginya itu ada nasi, terus omeletnya dikasih sayuran, terus bikin sup tomat jamur, minumnya susu bubuk yang rendah lemak, kan ada rendah lemak sedang sama tinggi lemak, diganti dengan susu skim. Terus untuk snack pagi itu sekitar jam 10 itu bisa makan pisang kukus 1 buah. Lalu untuk siangnya sekitar jam 12 sampai jam 1 itu makannya nasi, pepes ikan, oseng-oseng tempe, sup oyong,
sama buahnya pepaya sekitar buahnya itu 110 gram. Untuk snack sore di jam 16.00 itu konsumsi buah melon 1 potong sedang. Terus untuk malamnya bisa makan nasi, ayam panggang kecap, bola balo tahu asam manis, sayur kare, terus buahnya semangka. Terus saya di sini ada leaflet Pak yang terkait dengan artritis gout atau asam urat. Jadi asam urat ini yang Bapak ketahui kan peradangan di sendi yang bertumpuknya kristal kristal asam urat yang dia itu di dalam sendinya bertumpuk. Jadi itu yang mengakibatkan asam urat. Kadar asam urat kalau untuk laki-laki itu normalnya itu 2,4 sampai 5,7 mg per desiliter. Di sini ada tanda dan gejala asam urat sendiri, nyeri pada sendi, terlihat tanda kemerahan yang Bapak tadi bilang di bagian sendi, lalu terdapat benjolan pada daerah sendi, terus terjadi peradangan makanan tinggi purin, terus kalori sesuai kebutuhan. Yang makanan tinggi purin itu contohnya apa aja? Nanti ada di sini. Terus yang bersantan juga, terus tinggi cairan dan tanpa alkohol. Di sini makanan yang harus dihindari yang tinggi protein, tahu tempe juga mengandung tinggi purin juga. Terus kayak jeroan juga, kayak hati, ginjal, otak, paru, dan limpa dari protein margarin atau menggunakan margarin atau mentega. Terus di sini juga ada pengobatan asam urat secara alaminya. Bisa pakai daun sirsak atau untuk anjurannya minum air putih yang banyak, lalu lakukan olahraga cukup, terus makanan yang mengandung kalium dan potasium, terus konsumsi karbohidrat kompleks, konsumsi sayuran dan buah yang tinggi vitamin C, misalnya jeruk, stroberi, buah naga, terus sawi putih, sawi hijau, tomat, dan lain-lain. Ini di bawah. Ya ini bisa buat Bapak dibawa pulang. Terus di awal lupa kalau misalkan data lab yang Bapak berikan atau data informasi yang Bapak berikan kepada saya itu sifatnya rahasia untuk kepentingan hari ini aja, konseling hari ini aja. Selebihnya apakah Bapak ada pertanyaan? Sementara itu aja. Proses konseling ini kita rencanakan untuk 2 minggu mendatang. Bapak kan tadi kan saya sudah menyampaikan yang saya sampaikan itu bisa diulang kembali setahu Bapak, pendengarannya Bapak diulang kembali apa makanan yang harus dihindari, terus kebiasaan yang harus dilakuin untuk mengurangi makanan tinggi purin. Makanan yang harus dihindari itu semacam sayur-sayur yang berwarna hijau seperti kangkung, bayam, terus seafood, udang, kerang, kepiting, terus kacang-kacangan, semacam tempe, terus santan-santanan, masak santan yang banyak. Terus yang dianjurkan itu malah sayur-sayur yang berwarna hijau seperti sawi putih, terus buah-buah, dan melakukan olahraga. Iya. Baik Bapak, untuk proses konseling selanjutnya kita rencanakan 2 minggu mendatang. Proses konseling ini udah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya Pak. Semoga lekas sembuh. Terima kasih Pak.